Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kesempatan kali ini kita sudah hadir salah satu pemateri Ustaz Jamal Husni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kajian muamalah. Yang mana Ustaz Jamal sendiri merupakan salah satu konsultan bisnis syariah. Nah, beliau nanti akan bercerita kepada kita tentang bagaimana bisnis syariah itu. Teman, sebelumnya kita akan membahas dulu seputar kenapa bisnis itu harus sesuai dengan syariah. Apa alasannya bisnis itu harus sesuai dengan syariah? Bukankah bisnis itu sebetulnya sudah ada dengan mekanisme pengelolaan yang lain yang itu juga boleh dikatakan berhasil? Kapitalisme juga ada yang berhasil. Kemudian yang konvensional yang tidak berujuk kepada Islam juga berhasil. Lalu kenapa kok kita itu mesti harus bisnis sesuai dengan syariah? Apa alasannya? Baik, oleh karena itu, baik langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan apa alasan kita harus berbisnis sesuai dengan syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus berbisnis sesuai dengan syariat Islam? Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya bisnis itu adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Itu namanya bisnis. Tapi di dalam kondisi hari ini banyak orang berbisnis itu memang sekedar untuk mendapatkan keuntungan saja. Tapi ketika kita bicara dalam Islam, ternyata bisnis itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi dia memiliki tata aturan yang bisa mengantarkan manusia itu ke surga atau ke neraka. Jadi bisa jadi dia punya untung besar, secara keduniaan itu mungkin dia duitnya banyak, untungnya banyak, tapi secara spiritualnya mungkin itu tidak bagus untuk dia. Kenapa? Bisa jadi dengan aktivitas yang dia lakukan selama berbisnis itu mengantarkan dia ke neraka. Jadi di dunia mungkin dia beruntung, seakan-akan begitu. Tapi di akhirat, karena kita bicara sampai ke akhirat begitu karena kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan di dunia saja. So, kalau kita sebagai seorang muslim tentu berpikir bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Jadi kalau kita bicara sampai ke akhirat, di dunia kita beruntung, ternyata di akhirat kita merugi, untuk apa? Padahal tujuan hidup kita bukan yang di sini, bukan mencari keuntungan yang di sini, tapi tujuan hidup kita yang di sana. So, kalau apa yang kita lakukan di sini ini tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, itu akan merugikan kita di kehidupan yang panjang itu, kehidupan yang tak bertepi. Tidak tahu kita ujungnya, tak ada ujungnya atau tidak begitu. Karena kehidupan yang sebenarnya ingin kita tuju itu yang itu. Sementara kehidupan kita di sini itu cuma, kalau kita hitung-hitung hitungan kajiannya sekitar setengah jam saja kehidupan kita di dunia ini. Ya paling umur kita 65 tahun. Tapi kalau dikaji dengan kehidupan di akhirat, paling setengah jam cuma kehidupan kita. Jadi oleh karena itu, apa yang kita lakukan di sini itu menentukan untuk kehidupan kita yang di sana. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu sesuai dengan supaya kita bisa mendapat kebahagiaan di sana. Makanya kita harus berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi memang dasar dari kita itu berbisnis sesuai dengan syariah itu ternyata memang tujuan kita itu untuk mendapatkan nilai bisnis yang hakiki, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya hari ini ada orang berbisnis, misalkan dia sudah menjual barang-barang sunnah misalkan gitu. Kemudian katakanlah dia misalkan menjual barang-barang madu, kemudian kurma, kemudian apalagi misalkan barang-barang yang misalkan Rasul menganjurkan untuk memakannya misalkan. Nah, kemudian tapi dengan mekanisme bisnisnya itu tidak sesuai dengan syariah. Katakanlah di situ mereka menerapkan sistem multi-level marketing misalkan, atau misalkan termasuk dalam akad bisnisnya misalkan dia kekurangan modal misalkan, kemudian mereka itu melakukan pinjaman katakanlah kepada bank misalkan itu, yang di situ ada unsur ribawi. Nah ini bagaimana menyikapi hal ini kira-kira gitu Ustaz? Jadi para pemirsa di Syara TV, jadi ketika kita berbisnis ada dua hal yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ilmu bisnisnya. Jadi ilmu bisnis itu bicara tentang bagaimana kita memperbanyak produk, bagaimana memperbagus produk, bagaimana memperbagus distribusi produk. Kita pakai mobil, pakai pesawat, atau pakai jasa kiriman apa-apa, itu semuanya adalah ilmu. Dan ilmu
bersifat umum, ya. Boleh kita ambil dari mana saja. Umpamanya kita ngirim barang pakai mobil, atau kita kirim pakai truk, atau kita kirim pakai pesawat, ya itu suka-suka kita saja. Karena itu adalah hal-hal yang bersifat umum. Itu adalah ilmu bisnis, ya, yang boleh kita ambil datang dari mana saja. Tapi kalau kita bicara bagaimana cara kita berbisnis, nah kan beda itu, ya. Bagaimana mengolah barangnya dan bagaimana cara kita berbisnis itu sesuatu yang berbeda. Bagaimana cara kita berbisnis, kita itu termasuk dengan sistem kehidupan. Nah, sistem kehidupan itu ada aturannya, ya, ada tata aturannya. Nggak bisa seenak kita saja. Nah, maka dalam Islam itu diatur bagaimana dia berbisnis dan tidak mengatur berapa banyak dia berbisnis. Nah, dia punya bisnis mau 100, mau 200 itu tidak diatur oleh Islam. Jadi kita punya bisnis, umpamanya se-Indonesia ada bisnis kita, itu dibolehkan di dalam Islam. Tapi bagaimana cara kita berbisnis diatur. Contoh, bagaimana kita mendapatkan modal itu diatur dalam Islam. Ya, contohnya apakah modal itu pinjaman? Ya kalau pinjaman ada aturannya. Ya, bahwa kalau yang namanya pinjaman itu bukan bisnis. Nah, pinjaman itu termasuk dalam kategori tahun namanya, tolong menolong. Kalau tolong menolong ya tidak ada keuntungan di situ. Tidak boleh kita mengambil keuntungan sepeser pun di dalam hal yang seperti itu. Karena yang namanya pinjaman itu bukan bisnis. Nah, maka tapi sekarang ini orang membuat pinjaman itu seakan-akan bisnis, namanya bisnis simpan pinjam, gitu namanya, ya. Padahal simpan pinjam itu bukan bisnis. Pinjam meminjam itu suatu akad tolong menolong, tahun namanya. Kalau tolong menolong tidak boleh ada kelebihan. Nah, makanya kalau bagaimana cara kita mendapatkan modal itu diatur, ya. Nah, sehingga hari ini mekanisme itu orang tidak memikirkan itu. Yang orang pikirkan sekarang adalah yang penting saya dapat modal. Nah, tanpa mempertimbangkan apakah dengan modal seperti ini halal atau haram, itu mereka tidak mempertimbangkan. Nah, padahal kita di dalam Islam itu kan itu pertimbangannya. Jadi bagaimana kita mendapat modal itu banyak ada aturannya. Bisa dengan kita modelnya pinjam meminjam tadi, kalau pinjam meminjam tidak boleh ada keuntungan di situ. Berapa kita pinjam 10, ya kembalinya 10. Kita pinjam 20, kembalinya 20. Orang itu tidak mikir kita mau untung mau rugi, dia tidak peduli. Soalnya yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Tapi kalau yang kedua ada namanya akad bisnis. Akad bisnis itu kalau kita hanya punya kemampuan berbisnis saja, sementara kita tidak punya modal, gimana caranya? Ya kita cari orang yang punya modal, yang punya uang. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya dia harus ikut urung rembuk di dalam bisnis itu. Kalau dalam kajiannya namanya syirkah. Gitu. Nah, dia punya uang, umpamanya Ustaz Nofri ini punya uang, saya punya kemampuan berbisnis, saya mau bisnis apa nih? Umpamanya mau bisnis ekspor impor. Nah, saya hitung-hitung, wah ini sepertinya bisnisnya untung ini. Nah, tapi saya tidak punya modal. Nah, Ustaz Nofri duitnya banyak nih, melimpah-limpah nih, nyimpan di rumah, nggak tahu mau disuruhkan di mana. Gitu kan. Nah, saya datang, Ustaz, ini saya ada bisnis nih. Ya, sepertinya beruntung. Nah, Ustaz Nofri akan tanya, caranya gimana? Akan tinggal begitu kan? Nah, caranya gimana? Saya akan jelaskan. Nah, ini kalau bisnis begini, setahun kira-kira untungnya segini. Kita akan bisa bagi. Umpamanya baginya berapa? 50-50. Baginya harus dari untung. Nggak boleh dibagi dari modal. Nah, tapi hari ini kan orang membagi dari modal. Kadang-kadang orang nawarkan kita, Ustaz punya uang nggak? Banyak uang saya. Nah, kita pakailah untuk modal. Jadi gimana caranya? Nanti Ustaz saya kasih keuntungan 1% per bulan atau 10% per tahun. Nah, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena itu kan dari modal hitungannya. Karena si yang punya uang nggak tahu kita untung atau rugi. Nah, tapi kalau dalam bisnis yang benar itu, ya kita bilang sama dia, nih kalau ada untung Ustaz, bagiannya begini, sesuai kesepakatan. Kesepakatan kita menghitungnya. Jadi yang namanya keuntungan di dalam bisnis itu, dalam syirkah itu sesuai kesepakatan. Tapi kalau rugi gimana Ustaz? Nah, kadang yang namanya bisnis kan ada untung dan ruginya. Kalau untung terus, pasti yang bisnis pasti kaya semua kan? Nah, kenyataannya kan ada yang bisnis, ada yang bangkrut. Nah, kalau bangkrut gimana? Ya kalau bangkrut, yang punya modal, ya hilanglah modalnya. Sebesar berapa bangkrutnya? Atau kalau bangkrut sehabis-habisnya, berarti habis modalnya. Sementara si pengelola ini, karena bukan karena kelalaian dia, ya dia hanya hilang tenaganya saja. Tapi kalau seandainya bisnis itu gagal gara-gara kelalaian dia harus tanggung jawab. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, jadi memang pada dasarnya bahwa bisnis itu tidak lepas daripada sistem pengelolaan bisnis itu sendiri, kemudian juga termasuk tentang bahwa kalau ada yang nanti yang butuh modal, kemudian dia harus memahami tentang konsep bagaimana mekanisme syirkah itu seperti apa. Itu pada dasarnya sebetulnya. Memang kalau kita lihat ternyata memang kajian bisnis syariah ini tidak bisa kita anggap, setelah di kesempatan lain kita akan membahas lebih detail lagi tentang bisnis syariah itu sendiri.
Terima kasih Ustaz Jamal terhadap atas waktu dan kesempatannya. Ya, Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih para pemirsa TV. Kita ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang sederhana, kemudian mudah dipahami saja, sebentar dipahami, ternyata tidak. Itu membutuhkan waktu untuk memahaminya kepada kita bersama bahwa ini sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, insya Allah nanti di kesempatan yang berbeda kita akan membahas lebih luas lagi tentang syirkah itu bagaimana, kemudian bagaimana permodalan dalam Islam, lalu kemudian nanti bagaimana pengelolaan bisnis itu yang sesuai dengan syariah. Itulah barangkali kesempatan kali ini kita bisa membahas seputar tentang bagaimana kenapa bisnis itu harus sesuai dengan syariah.